salah satu sanksi yang juga memberatkan tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kesaksiannya diterima, tapi tidak dihadirkan. Yang pertama, yang kedua, AF ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tetapi sampai sekarang belum tersentuh. Jadi begini, entah siapa yang memberikan ide untuk melaporkan AF ke Polda Metro Jaya, entah siapa saya nggak tahu. Ya. Kalau itu menurut saya itu kekeliruan. Kalau KDM melaporkan AF, ya, kalau KDM atau PH-nya yang melaporkan ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri terkait dengan kesaksian palsu Saka Tatal atau siapa itu, AF dan lain-lain, itu sangat sulit sekali karena udah ada putusan pengadilan. Jadi konstruksi hukumnya selama sudah ada putusan pengadilan, tidak ada lagi upaya hukum lain dengan perkara yang sama. Yang pertama, akan melanggar ajas nebis in idem. Ya Pak Insinyur ya, ajas nebis in idem akan dilanggar kalau kita mempermasalahkan perkara yang sama yang sudah diputus oleh pengadilan. Yang kedua ya, kalau seandainya kita ingin mengajukan upaya hukum lain terkait dengan kesaksian palsu Saka Tatal, ada ruangannya. Ruangannya PK atau abolisi tadi. Hanya 2 obatnya kok, nggak ada obat lain lagi. Gitu loh. Atau ketiganya, kita pakai kompetensi relatif. Kita sebagai orang yang peduli penegakan hukum atau penegakan supremasi hukum di Indonesia, kita mengajukan RDP, rapat dengar pendapat atau istilah lain di DPR, untuk memanggil seluruh orang yang ada di situ. Seluruh orang yang disebut namanya di dalam proses peradilan ini. Saka Tatal, terus Peggy Setiawan, terus 7 terpidana yang lainnya, lalu siapa lagi yang tadi, bila perlu KDM juga panggil gitu untuk bersaksi semua, ngobrol di DPR, ngomong, beri masukan kepada DPR. Menggali informasi. Iya, nanti kan itulah rapat dengar pendapat. Ibtu Rudiana, kenapa Anda menangkap? Pada saat itu ketika Anda mendengar anak Anda terbunuh, katanya dibunuh oleh 10 orang ini, kenapa Anda langsung bisa mengumpulkan orang itu dalam waktu yang secara logika orang yang waras, orang habis mencuri, jangan membunuh, habis mencuri jemuran aja dia menjauh radius 1000 km kalau bisa untuk menghindari kejahatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kenapa orang yang habis membunuh kok ngumpul lagi di situ? Ya, ngumpul sambil main gitar di tempat pembunuhan itu. Ini masuk akal nggak? Kan itu bahan-bahan yang akan saya pertanyakan nanti. Paling nanti saya akan berurusan dengan si pengacaranya, si Fitrah Tampu Bola, Fitrah apa itu? Ya, si Fitrah Nasution. Gitu. Nanti saya akan adu argumen dengan Fitrah. Kalau memang RDP kita diterima. Nanti akan saya tanya juga kepada si anak yang kesaksiannya tidak dihadirkan di pengadilan, tetapi kesaksiannya dituangkan di dalam putusan pengadilan. Sudirman ya. Kan hebat sekali, eksklusif sekali. Ini kan melanggar proses administrasi hukum, gitu. Itu bagian daripada proses-proses hukum yang menjadi konstruksi hukum yang sudah berjalan, gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, maaf saya agak kurang fokus sih karena banyak gambar. Jadi itulah yang saya bilang tadi di sini. Kita mau kemana ini? Mau kemana ini kita sebenarnya? Gitu loh. Sementara jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hukum Indonesia hanya ada 2 pilihan, dan 3 itu pun 2 pilihannya adalah apa sih? Bunyi apa sih? Abolisi. Enggak, berisik banget. Harusnya silent dong kalau lagi diskusi begini. Jadi saya lupa mulu jadinya. Ya, teleponnya udah. Kita lihat. Saya konsentrasi hilang lagi. Sama. Kalau lagi wawancara begini jangan ngomong. Kita mikirnya kan susah, telat lagi. Jadi apa lagi dari omongan saya tadi? Sementara sekarang tersisa dua cara nih ya. Yang adalah satu PK kedua dan yang kedua abolisi. Ya. Yang ketiga RDP. RDP bukan suatu kita.
ini Bang, bukan suatu upaya hukum. Bukan. Lebih kepada minta. Iya, permohonan. Iya. Tapi itu kan cara yang memang agak sedikit apa ya? Dan rasanya itu yang lebih. Iya. Itu. Mereka sudah betul. Dua ini sekecil apapun bisa langsung jadi besar. Iya, nanti kan dari RDP itu kita mengajukan kepada DPR RI untuk membentuk tim panitia kerja atau tim 9 atau tim pencari fakta. Terus gitu loh. Ada dua lagi Bang Firdaus. Pandangan hukumnya nih ya. Yang ini kan juga luar biasa teman-teman netizen. Yang pertama mengenai DPO. Ada nggak tanggapan mengenai DPO? Karena banyak juga mengatakan Gaskan ini harus memasukkan tuntutan tangkap 3 DPO. Menurut Bang Firdaus bagaimana? Nggak bisa. Jadi gini, tangkap 3 DPO itu selalu mundur ke belakang. Yang kedua itu ribet, bukan main. Udah nggak gini, Pak, administrasi hukum juga bingung pakai administrasi hukum yang mana. Sementara udah PK. Ini udah P53 loh. Ya udah P53 kita nih, udah kasasi lewat sampai ke PK lagi. Ya pengadilan luar biasa. Jadi kita jangan mundur ke belakang. Ini hanya ada 2 obatnya. Ya, melalui konstruksi hukum yang sudah dibentuk oleh negara. Yang satu ini PK, yang PK kedua ya. Sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Perma nomor 3 tahun 2023 atau abolisi. Hanya 2. Atau kekonyol-konyolan kita sebagai aparat penegak hukum juga 4 pilar ya, dari hakim, jaksa dan polisi. Kita pengacara, konyolan-konyolan kita juga yang mana tahu menjadi penemuan hukum, kita ajukan juga RDP, rapat dengar pendapat. Disitulah baru kita minta semua didengar pendapatnya. Kamu, Saka Tatal, 7 orang tolong keluarkan dari penjara. Hakim kamu ke sini, jaksa ke sini, Mahkamah Konstitusi ke sini mengeluarkan ini, kita dengarkan. Rudiana bisa dipanggil. Rudiana dipanggil, semuanya. Kalau DPR sudah meminta, semua dipanggil. Gitu loh. Itu RDP. Nah, RDP ini adalah satu cara untuk melegalkan keinginan kita agar kasus ini benar-benar terbuka. Terang seterang-terangnya. Melegalkan. Karena DPR itu adalah lembaga yang mempunyai hak untuk meleges semua permohonan orang yang bisa mengesampingkan undang-undang. Ingat loh, hak prerogatif DPR itu loh. Ketika DPR masuk akal dalam pembahasan RDP nanti kata DPR, oh ini masuk akal nih. Gitu kan? Tanpa harus mengajukan abolisi lagi, udah kita ajukannya ke DPR, ke Presiden agar membebaskan dulu anak-anak ini. Ini akan menjadi bahasan nasional di DPR nanti di Komisi 3 karena ini ada bagian daripada penegakan hukum. Ini kan kecelakaan hukum atau tragedi hukum yang sangat memalukan di bangsa ini. Kalau ini tidak diperjelas, maka supremasi hukum, penegakan hukum di Republik Indonesia ini akan tetap cacat. Akan banyak lagi kasus-kasus final-final lainnya yang memang nggak akan pernah terungkap. Yang saya takutkan ya, kekeliruan Ibtu Rudiana bisa dijadikan jurisprudensi atau satu acuan hukum dalam memutuskan perkara yang sama di hari yang akan datang. Itu yang saya takutkan. Dengan korban yang berbeda. Karena kan kita menganut sistem 3 nih. Hukum adat, sistem hukum ya. Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Salah satunya jurisprudensi tadi. Kalau jurisprudensi ini dijadikan acuan, kekeliruan penyidik, kekeliruan Ibtu Rudiana, kekeliruan hakim yang memutuskan perkara tersebut dijadikan jurisprudensi, besok akan ada banyak polisi yang menangkap tanpa sprint. Ingat itu. Ini bahayanya kalau perkara ini dibiarkan. Ya, besok polisi tangkap dulu lah. Proses gampang. Kau kan yang maling kemarin. Siapa Pak? Kau maling di sini kan? Sini ikut saya ke dalam. Periksa ini. Tanpa sprint. Bahaya Pak. Karena sudah ada jurisprudensinya. Sudah ada acuannya. Ingat. Hakim bisa memutuskan menurut undang-undang ya. Hakim bisa memutuskan satu perkara tanpa harus mengacu kepada proses yang ada. Ya itu kewenangan hakim. Karena hakim memutuskan satu perkara bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keyakinannya. Kalau kata hakim, sudah kau banyak cakap, aku pakai jurisprudensi sana aja. Bisa. Kita udah capek-capek sidang sampai sebulan 2 bulan.
Tahu hakim mengacukan semua permohonan kita di sini, dalil-dalil hukum kita di sini, dia mengacu kepada jurisprudensi, mati nggak kita? Itu loh makanya saya bawel selama ini, saya bilang ajukan abolisi, karena ini kalau ini dilegalkan oleh negara melalui undang-undang, matilah kita. Besok akan banyak polisi yang menangkap tanpa adanya proses penyelidikan sesuai dengan administrasi P1 sampai P53. Akan ada kekonyolan-kekonyolan 3 pilar, jaksa, hakim, dan polisi yang berkolaborasi, ya, yang akhirnya nanti memutuskan perkara yang sama dengan korban yang berbeda. Akan ada alasan polisi. Ketika dia di dalam proses penyelidikan paminal atau propam, izin dan saya mengikuti kasus Riftu Rudiana, menangkap tanpa sprint, buktinya bisa dan saya tidak bisa disalahkan dan karena sudah ada jurisprudensi. Mati nggak lo? Mampus lah rakyat. Matilah rakyat. Besok kalau polisi dengan ada maling di mana? Di sana Pak, 3 kilo dari sini. Ya udah ambil aja itu malingnya yang lagi duduk-duduk. Capek ngejar ke 3 kilo itu aja udah pakai jurisprudensi Rudiana. Iya. Ingat ya, kita menganut sistem hukum 3. 1 hukum adat, yang kedua Anglo-Saxon, yang ketiga Eropa kontinental. Ya, yang berkaitan juga salah satunya dengan jurisprudensi. Kalau persidangan Ibtu Rudiana dilegalkan dan PK keduanya dilegalkan juga, ditolak PK keduanya, udah besok saya mau jualan pecel lele aja. Berarti jadi pengacara. Saya mau jadi bos pecel lele. Ya, ini mudah-mudahan ditonton sama Pak Presiden ya. Mudah-mudahan Saudara Yusril Iza Mahendra, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra mendengarkan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi karena ini membahayakan. Gitu loh. Membahayakan penegakan hukum di masa yang akan datang. Kan saya sudah bilang tadi, sekali lagi saya jelaskan kenapa saya ngotot-ngotot cepat selesaikan masalah Vina ini. Karena akan menjadi jurisprudensi nantinya. Besok polisi, ya saya ulangin lagi ya, besok polisi mendengar ada maling kambing di sana, radius 10 kilo, lalu karena dia tuh merasa mempunyai kewenangan berdasarkan jurisprudensi, tanpa sprint dari komandannya dia bisa menangkap orang sekitar situ. Ngapain gue capek ngejar yang 10 kilo, ini aja ada yang lagi nongkrong-nongkrong, kau maling kambing, kan kata dia selesai lah itu. Tapi kalau tidak salah Bang, alasannya begini, saya mengamankan. Tetapi menurut saya ngobrol sama anak-anak, kami digebukin. Polisi hanya bisa melakukan pengamanan apabila tindakan tersebut tidak memunculkan delik. Ya, itu mengamankan. Tidak memunculkan delik. Tidak memunculkan tindakan hukum. Atau pelanggaran pidana. Tapi kalau udah ada pelanggaran pidana, bukan menyelamatkan namanya. Itu proses penyelidikan. Beda mengamankan dengan proses penyelidikan. Kalau mau menyelidiki seseorang harus ada sprint. Sesuai dengan PRK Polri dan lain-lain. Tapi kalau mengamankan situasi yang belum terjadi, ya kan? Oh ini ada konser, kami polisi akan mengamankan. Ini ada orang mau demo, kami akan mengamankan. Tetapi dalam demo itu ada lempar batu, delik pidananya udah muncul. Kau melakukan 351 penganiayaan. Orang ini bocor, tangkap, bawa proses. Gitu. Mengamankan itu menjaga antisipasi mengamankan. Tetapi itu pun yang melakukan proses pidana 351 ya. Kalau ancaman hukumnya di bawah 5 tahun itu pun nggak bisa dibawa langsung. Harus dilakukan pemanggilan dulu. Gitu loh. Kecuali pengeroyokannya di atas 5 tahun bisa. Ada pendampingan. Iya. Dan itu pun harus melalui proses laporan dulu. Nggak bisa orang itu begitu ini dia ditangkap dulu, nggak bisa. Semua itu harus ada laporan dulu, harus ada sprint dulu, udah itu intinya. Terus satu lagi. Walaupun mereka berdalih, kami mengamankan, sama kami sudah mengetahui siapa pelakunya. Oke, Anda mengetahui siapa pelakunya, tapi lakukan harus dikasih hukum yang baik. Siapa yang menjadi pelapor, siapa yang diperiksa, siapa yang menjadi saksi. Itu dulu. Penuhi dulu pasal 184 KUHP. Ada 2 saksi, ada 2 alat bukti. Begitu. Itu baru berbicara pengamanan. Terus ini banyak juga yang berbicara teman-teman netizen ya, yang mengatakan
masukan tuntutan mengenai tim sus Pak Kapolri yang sudah dibentuk di kasus Pina Cirebon, tetapi sampai sekarang belum ada transparansi dari hasil temuan tim sus. Itu bisa nggak dijadikan prioritas utama sebagai tuntutan? Tim sus ini kan berdasarkan PL Kapolri dan keputusan Kapolri atau peraturan Kapolri yang secara inisiatif lah ya, secara dadakan ya. Tim sus bisa dibentuklah tim sus untuk mengetahui benar nggak Ibtu Rudiana melakukan kesalahan, lalu rapatlah dipanggil puluhan polisi untuk menyidangkan ini. Itu kan berkaitan dengan sanksi administratif, kode etik. Kalau setahu saya kalau tim sus yang dibentuk Kapolri. Kalau tim pencari fakta harus melalui jalur yang benar. Satu, abolisi. Kedua, panja DPR. Oh, berbeda ya? Ya, berbeda. Kalau tim khusus itu menangani perkara internal polisi. Kalau Polri sendiri yang membentuk tim khususnya, berarti itu berkaitan perkara dengan kode etik profesi. Tapi kalau mengusut perkara ini secara substansial dengan membentuk panitia kerja, itu hak DPR. Dengan diisi oleh para penyidik dari lembaga-lembaga yang berbeda. Gitu loh. Misalnya, kamu jaksa, Polri, Mahkamah Agung, dan lain-lainnya bersama kami DPR kita bentuk panja. Panja tim 9 misalnya. Dan ini tim Gasken juga diajak ikut dalam tim pencari fakta. Misalnya katakan pencari fakta atau panitia kerja tim pencari fakta. Itu baru bisa. Tapi kalau Polri yang bekerja sendiri atas inisiatif, itu belum ada sih. Setahu saya belum ada kerangka hukum gitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut Bang Firdaus ini bisa dimasuki tuntutan ke DPR RI mengenai tim sus ini apa aja? Ke DPR RI itu tidak ada tuntutan, Pak. Permohonan. Bisa. Bisa aja. Bisa. Itu poin-poin itu yang sudah kita bikin. Permohonan itu kata meminta itu diganti dengan memohon. Bukan meminta. Enggak ada kata mendesak. Memohon. Kalau di DPR itu memohon. Lebih ke karena kita meminta, lebih ke santun enggak ya. Kalau meminta kesannya kita jatuh harga diri kita. Gitu loh, Pak. Enggak juga, tapi ya lalu ngemis amat di sini gitu loh, Pak. Ada saya di sini, Pak. Saya bukan tukang minta-minta gitu. Saya ini kan penggemar Meggy Jet, jadi saya mohon gitu. Ya. Maaf saya potong lagi ya. Pendapat saya ini belum tentu benar. Makanya kan masih banyak tim kita yang lain. Tim hukum yang lain, makanya nanti besok ditanya. Awalnya pemicunya adalah rapat dengar pendapat permohonan, rapat dengan pendapat bersama DPR RI dan Gasken kan gitu. Lalu Gasken meminta untuk membentuk panja. Setelah membentuk panja berarti Gasken diundang lagi. Di situ ada Kapolri, ada Kejaksaan, ada Mahkamah Agung dan lain-lain. Dan mudah-mudahan dari hasil panja itu, ya kan? Iya. Maka didoronglah meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan tadi abolisi. Iya, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau menurut konstruksi hukum harusnya si orang-orang yang terpidana ini yang melakukan. Tapi mana tahu, kita coba lagi. Karena ini ada desakan. Iya. Kebaikan hukum yang ada di negeri ini supaya masyarakat ini nggak gelisah dengan keadaan hukum yang seperti ini. Iya, karena awalnya isunya kasus Pina ini kan ada pelanggaran kode etik dari seorang petugas kepolisian. Diduga pelanggaran. Entar takutnya si Fitra nyap-nyap lagi kalau bilang pelanggaran. Mengu pelanggaran, aku deh, kau kancang loh tuh. Tapi kayaknya seru nih kalau nih Bang seru ya. Pak Ketua, mungkin gini, saya ini seperti beliau sampaikan bahwa tadi yang sampaikan kemudian untuk menurut ini benar ya. Tapi alangkah baiknya memang harusnya kumpul semua. Ini dan sangat disayangkan nih waktu. Kenapa saya bilang pendapat saya belum tentu benar? Karena hukum itu abstrak. Beda kepala, beda pendapat. Jadi saya bilang hukum itu abstrak. Walaupun itu berdasarnya dari buku. Gitu loh. Kalau menurut saya,
pendapat saya itu sudah sangat benar sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari kan gitu. Tetapi saya kan bukan pengacara yang egois. Silakan. RTP ya. Iya, mesti kalau ketemu titik keluar maksudnya. Berarti Bang Firdaus malam ini membuka bahwa semua yang disampaikan Bang Firdaus itu yang diajukan ke itu baru tunjukkannya ke presiden. Karena saya pernah mengajukan dulu seorang istri dengan tetangganya, saya bilang baik ini bisa diajukan apa permintaan ke presiden, bisa. Cuman dia minta maaf dulu ke presiden untuk garasi, mau nggak dia minta maaf, mengakui dia sebagai pembunuhnya ibu ini, bilang bapak minta maaf, mau lah itu kalau dasar garasi saya bilang, tapi garasi itu diajukan ke penjara melalui Kanwil, dia juga garasi minta maaf, mau nggak minta maaf, dia bilang kalau minta maaf, bukannya minta maaf. Kalau abolisi sih jarang diadakan. Iya. Jarang. Tapi kita cobalah. Iya. Tapi yang paling ampuh itu RDP lah coba. Iya. Normatif itu. Kalau kata orang Kanwil, orang Ya kita coba aja nanti. ya, sama kayak mobil kan, dulu mobil belum ada, mobil listrik sekarang kan terbuka, mobil sekarang, mobil sekarang. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman ya bahwa sekarang ini menurut data ya secara masuk dari beberapa wilayah kita sekarang sudah kurang lebih 700-an orang secara mapping ya yang siap turun ke jalan. Pak Firdaus juga alhamdulillah siap ikut berpartisipasi. Makanya kemungkinan Saya turunkan 1.000 orang dikurangi 999 orang. Iya. jadi kemungkinan karena malam ini teman-teman semua banyak teman-teman praktisi hukum yang belum bisa hadir karena ada halangan dan lain hal. Kemungkinan kita akan memending sampai depan. Tapi karena Kelamaan 3 hari ke depan. malam Selasa. Takutnya api dari Los Angeles pindah kemari. Jadi kita madamin api nggak sempat. Iya udah pindah kan kemarin. Nah, takutnya pindah lagi ke sini. Jadi kita cepat aja, lebih cepat lebih baik kata Pak Yusuf Kala. Iya. Nah, Malam Senin, ya malam Selasa. boleh Bang Selasa boleh. Ya, jadi malam Selasa teman-teman baru kita harus memfinalkan Bang Firdaus karena sudah mepet sekali waktu. Jadi nanti untuk seluruh teman-teman praktisi hukum ya, Kasil, Bang Denis ya, Kasil, Bang Denis, Bang Ardilau,